Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mukramin, amma ba'd. Baik para bapak, para yang saya hormati, ma'asyar muslimin yang saya muliakan, segenap pemirsa TV 9 Nusantara yang saya cintai. Kita lanjutkan ngaji kita ini bab apa Pak? Menguburkan mayit dengan peti. Siapa yang mau nyalon duluan Pak? Mau Bu? Dikubur pakai peti, petinya jati yang mahal, ada emasnya. Mau Bu? Kok enggak mau Bu? Para bapak, para ibu, apa hukumnya mengubur mayat pakai peti? Pernah melihat? Pernah melihat? Para bapak, para ibu, Islam sangat menghormati manusia, baik itu waktu hidupnya atau sudah wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adama. Surat Al-Isra ayat 70. Dan kami, kata Allah, memuliakan anak Adam. Kita ini adalah manusia yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu hidupnya dimuliakan, setelah meninggal pun juga dimuliakan. Jangan dihinakan. Coba Pak, makhluk Allah itu ada 5 macam. Yang paling mulia itu manusia. Ada makhluk jamadi, ciptaan Allah yang terbuat dari benda keras. Besi, batu, itu makhluk jamadi. Yang kedua ada makhluk nabati, ciptaan Allah yang berupa tumbuh-tumbuhan, pohon, rumput, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada makhluk hewani, ciptaan Allah yang berupa binatang, kambing, ayam, sapi, unta. Yang keempat ada makhluk rohani, ciptaan Allah dari makhluk halus, malaikat, jin, itu makhluk rohani. Nah, ada makhluk insani, ciptaan Allah yang berupa manusia ini. Nah, ini makhluk yang paling mulia. Kenapa? Mencakup seluruh tadi itu. Dalam diri manusia ada makhluk jamadinya, benda keras, yaitu tulang. Gini apa nggih? Keras gak kira-kira Pak? Coba dipicet Pak kepalanya, keras. Nah, itu makhluk jamadi Bu. Dalam diri manusia ada nabati, nggih, makhluk yang berupa tumbuh-tumbuhan, jenggot, kumis, saya cukur tumbuh lagi. Itu makhluk nabati, tumbuh-tumbuhan. Ada makhluk hewani, dalam diri manusia ada unsur hewannya. Butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh kawin. Nggih. Itu makhluk hewani, Pak. Juga dalam diri manusia ada makhluk rohani, roh kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh ciptaanku, kata Allah. Jadi semua makhluk Allah itu tercakup dalam diri manusia, yaitu makhluk insani yang tidak dimiliki oleh yang lain, yaitu akal manusia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka manusia harus memuliakan manusia, baik itu waktu hidup ataupun juga setelah meninggal dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aturan-aturan ketika orang sudah meninggal dunia, bagaimana menguburkannya. Jangan hanya kemudian dilempar, dipendem begitu saja. Tidak ada proses. Mulai dimandikan, gini apa nggih? Dikafani, disolati, sampai kemudian dikuburkan. Bahkan ketika kita memandikan, menguburkan, kita dengan ramah, dengan pelan, dengan santun. Kata Rasulullah, orang yang sudah meninggal dunia itu sama dengan orang yang masih hidup. Dia akan terasa sakit kalau itu disakiti. Maka kita dengan pelan, santun menghormati mayat itu. Termasuk ketika meninggal dunia. Para bapak, para saya hormati, nah manusia ini diciptakan dari apa Pak? Dari tanah. Tanah min tinil lazib. Dari tanah liat menjadi manusia ini. Juga nanti akan dikembalikan kemana? Ke tanah. Diciptakan dari tanah, minatin, dari tanah, dan akan dikuburkan juga di tanah. Dan seharusnya, sebaiknya, kalau dikubur itu langsung nempel ke tanah. Sehingga kalau ada orang meninggal dunia, hendaknya langsung pipinya dan tubuhnya itu nempel ke tanah. Disunahkan untuk dibuka penghalangnya itu, sehingga nempel langsung ke tanah. Apa maksudnya? Biar menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah dan kembali kemana? Ke tanah. Bagaimana kalau kemudian ada penghalang? Ini mayat ini orangnya kaya, maka di dalam kuburannya akan dikasih bantal, kasih selimut, kasih peti. Bagaimana Pak? Menurut para ulama itu hukumnya adalah makruh, kurang baik. Dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan, wa yukrahu ayaj'ala tahtahu farasyun aw midrabatun aw mikhaddatun aw thawbun aw hasir. Dan dimakruhkan bagi mayat yang dikubur itu dilemei di bawahnya dengan tikar, dengan bantal, dengan baju, dengan kasur. Ya sudah, cukup hanya kain kafan itu langsung dibantu tanah. Nggak usah diberi selimut lagi, nggak usah diberi karpet lagi, nggak usah. Kalau diberi itu hukumnya makruh. Kenapa hadisnya, riwayatnya lima ruwayaan Omar, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Omar bin Khattab annahu qol, sahabat Omar itu berkata, idza anzaltumuni fil lahdi fafdu bi khaddi ilal ardi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau kamu itu menurunkan aku ke liang lahat ketika meninggal dunia, fafdu bi khaddi ilal ardi, maka tempelkan pipiku ke tanah. Itu yang biasanya kemudian dilepas, nggih. Siapa Pak Mudin di sini? Ada yang jadi Mudin? Nah, dilepas, kemudian dibuka pipinya, saya nempel ke tanah. Ini hukumnya sunnah. Kalau tidak begitu, makruh, kurang baik, tidak haram Pak, itu makruh. Juga wa'an Abi Musa, dari Abi Musa radhiyallahu anhu, la taj'alu baini wa bainal ardi syai'a. Janganlah dijadikan antara aku dan tanah ketika dikubur itu syai'an, sesuatu penghalang. Artinya hendaknya dilepaskan, jangan sampai ada penghalang.
Kalau itu dikerjakan, maka hukumnya makruh. Sesuai dengan dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu, juz 2 halaman 533, kata Syekh Dr. Wahba Az-Zuhaili. Wa hakadza ja'lul mayit fi sunduk fa hukmuhu makruh. Begitu juga meletakkan mayat itu dalam peti, hukumnya makruh. Hukumnya apa, Bu? Makruh, kurang baik. Jadi hukum itu Pak, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Itu hukum taklifi namanya. Wajib, harus dikerjakan. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah, ya, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Mubah, dikerjakan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu mubah. Kecuali barang mubah diniatkan karena Allah, bisa dapat pahala. Makruh, nah ini, kalau dikerjakan tidak mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau haram, dikerjakan mendapatkan dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, makruh itu tidak sampai haram, cuma kurang baik. Seharusnya itu ditinggalkan. Maka seharusnya adalah ketika ada mayat itu jangan taruh dalam peti. Ya, tidak baik ditaruh dalam peti. Cukup langsung dikubur dan ditempelkan itu dengan tanah. Kenapa? Li'annal mayita la yalmisul arda mubasyaratan. Kenapa kalau pakai peti itu hukumnya makruh? Karena mayat tidak langsung menempel ke tanah kalau pakai peti itu. Bil idhafa ila annahu minat tabdzir. Lebih dari itu, bahwa kalau kemudian itu pakai peti mubadzir, nggak ada gunanya. Kalau kasih peti yang kuat, apalagi petinya yang tebel, nanti malaikat nggak bisa mukul mamanya. Dibor lagi, dikasih paku yang kuat, sudah aman, malaikat tidak bisa nyiksa. Bukan karena petinya, Pak. Walaupun petinya tebel, kalau amalnya jelek, sentil malaikat munyir mengenyan-nyan, Pak. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Bukan masalah peti, Pak. Yang bisa menghalangi siksa itu amal. Walaupun tidak pakai peti, tapi amalnya bagus, dihalang oleh amal kita. Ada kisah, Pak. Seorang mayit itu kalau mau dipukul dihalang oleh kayu, Pak. Dipukul dihalang oleh kayu. Malaikat mau mukul dihalang oleh kayu. Ternyata itu waktu hidupnya nyumbang kayu untuk masjid. Nyumbang kayu untuk masjid. Ketika mau dipukul, penghalangnya itu kayu. Kenapa? Amalnya. Walaupun itu petinya tebel, kalau nggak punya amal, derjender, Pak, bi malaikat. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Dan perlu ketahui, Pak, bahwa alam kubur itu jangan dibayangkan seperti di alam dunia. Kenapa? Itu barang gaib, alam gaib. Di kuburan ini nanti butuh seperti kita di dunia ini. Apa? Butuh apa? Butuh mobil, dibawain mobil-mobilan. Nanti perlu tidur ranjang, dikasih ranjang-ranjangan. Biar gagah, kasih jas yang bagus, jam tangan yang bagus. Nanti biar enak, seneng di kuburan. Enggak, Pak, enggak ada gunanya itu. Walaupun hanya dikasih kafan, tapi amalnya bagus, nanti dikasih nikmat kubur. Nggih napa nggih? Yang mana Masya Allah,
akan dapat nikmat kubur seperti di surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Tidak akan pernah terlihat oleh mata, gak pernah terdengar oleh telinga, dan gak pernah terbetik dalam hati. Kalau amalnya itu apa, Pak? Bagus. Jadi kalau barang gaib itu, Pak, dengan pakai otak, pakai petunjuk dari Allah dan Rasulullah yang maha tahu, yang dibawa kepada kita melalui ulama-ulama mujtahidin. Dari itu, memakai peti mati hukumnya makruh karena mayat tidak langsung menempel ke tanah dan itu mubadzir, wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta, nggak ada gunanya. Fi ghairi daruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Kama ardahul Imam An-Nawawi Al-Bantani fi kitabih Nihayatuz Zain, sebenarnya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain. Apa dahulunya Imam An-Nawawi? Pak, dahulu orang Jawa, orang Indonesia di Mekah itu dikenal ulama. Ulama-ulamanya yang dikenal, alimul Hijaz. Imam Nawawi Al-Bantani, ya Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Al-Banjari, ulama-ulama yang dikenal, Pak, dahulu. Sekarang, Pak, TKW, TKI. Ya kalau TKI itu benar-benar masih bagus, Pak. Kadang-kadang saya cuma Abu Khomsin. Kalau memang niat cari rezeki di sana benar-benar nggak apa-apa, boleh, Pak. Di situ kerja juga sambil dia itu beribadah, bagus. Yang tidak bagus kalau kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Ya Allah, ya Sawwaq, ya Khadama. Dahulu ulama Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, Pak. Yang cucunya sekarang itu jadi Rais Am Nahdlatul Ulama, Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin itu, Pak, Rais Am Nahdlatul Ulama dan Ketua Umum MUI. Beliau itu masih cicitnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak karangannya, Pak, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Termasuk dan itu kitab Nihayatuz Zain. Apa dawuhnya beliau? Wa yukrahu ayaj'alahu farsun wa mikhadatun wa sundukun lam yuhtaj ilaih. Dan dimakruhkan menjadikan kepada mayat itu ada lemi, ada bantal, ada peti, kecuali dibutuhkan. Kenapa kata beliau? Li'anna fi dzalika idha'atul mal. Karena itu menyia-nyiakan harta, nggak ada gunanya. Berapa hari sudah dimakan tanah habis. Gini apa nggih? Wa mahallul karaha ma lam yakun min malin mahjurin alaih. Makruhnya itu kalau bukan harta yang dilarang, yang diharamkan. Kalau harta yang tidak boleh dimasukkan, wa illa hurima, maka itu menjadi haram. Wa min khusin ihtija ila sundukin linadawatin aw nahwiha fala yukrahu. Wa min khususil anbiya jawazul fars lahum fi kuburihim bila karaha. Tetapi kalau kuburan Nabi boleh pakai sunduk karena menghormati para nabi. Kenapa? Li'annahum ahya'un fi kuburihim, karena para nabi itu hidup dalam kuburnya, Pak. Nabi Muhammad itu kalau kita baca sholawat hadir, Pak. Gini Bang G, hadir. Maka kita kalau kita baca sholawat mahalul qiyam, berdiri untuk menghormati kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bisa? Bisa dengan izin Allah Subhanahu, hadir dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa barik Muhammad.
Amma idza ihtija ila sunduk, kalau itu memang dibutuhkan untuk pakai peti, karena umpamanya tempatnya becek, tanahnya rusak, fala yukrahu, maka itu tidak dimakruhkan. Itu dapat dilihat dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 154. Dari ini para bapak, para ibu saya hormati, mengubur mayat dengan peti secara umum hukumnya makruh. Kalau petinya sesuatu yang tidak halal, maka menjadi haram. Kalau memang pakai peti karena darurat, umpamanya mayatnya itu maaf hancur, rusak, atau memang tanahnya labil, kalau tidak pakai peti itu tidak bisa dikubur, itu baru itu mubah, hukumnya boleh. Dan paling baik kalau dikubur, mayat itu nempel ke tanah. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan kita bahwa kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Para bapak, para ibu saya hormati, ini tentang masalah mengubur mayat di kuburan. Jangan pakai peti, tapi itu langsung. Kadang-kadang kita ini hanya ikut-ikutan. Goyak-goyokan. Kalau pejabat, kalau mati pakai peti. Bukan gaya-gayaan, Pak. Tapi kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang dipahami para ulama mujtahidin. Hati-hati, Pak, jangan gampang ikut-ikutan. Sekarang itu, Pak, banyak faham yang macam-macam. Ada Gavatar. Pernah dengar Gavatar? Ya? Baru dengar? Masih baru dengar ini. Hati-hati. Itu menurut informasi adalah kelompok kelanjutannya dari jamaahnya Ahmad Musaddiq yang mengaku Nabi. Tahu Musaddiq, Pak? Ya. Yang dahulu mereka yang mempunyai al-qiyadah, ya. Mereka mengaku Nabi. Bahwa dia sebagai Nabi. Padahal Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin. Nabi pungkasan, Nabi terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahaya, Pak, Gavatar ini, Pak. Direkrut, hilang. Dicuci otaknya, hilang. Bahaya. Dan sudah menyebar di Indonesia ini, ada 18 cabang di provinsi-provinsi di Indonesia ini. Gampang tertarik. Ya, ada kisah itu suami istri, suaminya ikut Gavatar ini, istrinya dikafir-kafirkan kalau nggak percaya kepada dia. Maka hati-hati, jangan gampang-gampang ikut-ikutan. Tanya kepada ulama-ulama mujtahidin. Apalagi cuma informasi-informasi yang tidak lengkap. Oh, ini Quran, ini hadis, padahal itu diterjemahkan sendiri, dipahami sendiri. Hati-hati, Pak. Makanya kalau ada pemahaman yang mengaku ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, tentu itulah pemahaman yang salah. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Khataman nabiyyin, la nabiyya ba'dah. Nabi juga Rasul terakhir, Pak. Ada yang mengatakan, kalau Nabi itu masih ada terus. Kalau Rasul baru yang terakhir Nabi Muhammad. Tidak. Nabi dan Rasul terakhir Nabi Muhammad. La nabiyya ba'dah, la rasulah ba'dah. Memang sebenarnya ulama itu memahami, Pak. Kalau Nabi itu seseorang yang mendapatkan wahyu, tapi tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Atau dia mengikuti wahyu yang sebelumnya. Kalau Rasul, dia mendapatkan wahyu, dan punya kewajiban untuk menyampaikan kepada yang lain. Baik itu Nabi ataupun Rasul, itulah
haknya Nabi Muhammad. Khataman nabiyyin, pungkasane poro nabi, bukan khataman rasulin. Berarti Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Cuma Pak, bagi yang meyakini ada nabi lagi, khotam itu bukan diartikan pungkasan. Tapi apa Pak? Cincin nabi katanya. Kalau begitu nabi punya akik Pak. Oh genteng akik kesana. Mamira. Khataman nabiyyin. Bukan cincinnya nabi, tapi pungkasane poro nabi. Di zaman Rasulullah itu ada Pak Musailama Al-Kadzab yang mengaku nabi. Diperangi Musailama Al-Kadzab. Terus muncul yang ngaku nabi. Hati-hati. Siapa yang mengaku nabi adalah itu merupakan ajaran yang sesat dan tidak benar. Dalam 10 kriteria aliran sesat yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, diantaranya kalau ada orang yang mengaku atau dia meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan punya keyakinan bahwa sekarang ini syariat belum ada. Karena belum tegaknya negara Islam. Seperti di zaman marhalah Makkiyah, zaman Mekah. Kalau di zaman Mekah ini waktu itu Nabi belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum haji. Cukup akidah saja, maka mantapkan keyakinan. Gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah zakat. Tidak seperti itu Pak. Sekarang ini sudah sempurna ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah terakhir, sempurna. Ini kadang-kadang sekarang ini marhalah Makkiyah. Kalau begitu syariat belum wajib, cukup hanya keyakinan. Ya. Kita yakin kepada Allah, Allahu Ahad, Allahu Samad, yakin mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah, tapi juga kita melaksanakan ibadah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah yang ditanya oleh malaikat mungkar nakir itu rohnya, yang rohnya saja, jawabannya rohnya saja atau roh dan jasadnya Ustaz? Satu. Yang kedua, mana yang afdal atau yang lebih baik? Dikala kuburan tadi itu nyumber becek kata Ustaz tadi itu, yang baik langsung ditaruh tak mayat itu ke dalam kubur atau dikasih peti. Nah, penjelasan yang lebih afdal yang mana Ustaz? Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bagus. Yang menjawab itu rohnya. Kan kalau jasadnya itu sudah mati. Jasad sudah mati. Maka roh itu nanti yang menjawab. Tentu ada anggota tubuh yang tidak akan rusak. Yang nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika di alam kubur, walaupun badan sudah hancur, tetap bisa menjawab. Apa yang menjawab? Itu roh. Sehingga kadang-kadang sebagian ulama itu kalau mengirimkan Fatihah, ila ruhi. Ya, Asy-Syaikh almarhum al-Fatihah. Roh. Tetapi sebenarnya, walaupun bukan ila ruhi, yang ada dalam diri seseorang itu akan menjawab pertanyaan malaikat. Ya karena jasadnya sudah tidak bergerak, jasadnya sudah mati, maka rohnya yang tidak akan mati ini. Karena roh tidak mati, hanya pindah. Hanya apa Pak? Pindah. Pertama di alam arwah dahulu. Lalu pindah ke alam rahim. Setelah itu pindah ke alam dunia sekarang ini dengan jasad. Nanti roh dipisahkan dengan jasad, pindah ke alam kubur. Setelah di alam kubur nanti kiamat dibangkitkan di padang mahsyar, pindah ke alam akhirat. Roh ini yang tidak akan rusak. Kenapa? Karena itu selalu berpindah. Yang rusak itu badan. Kalau sudah dikubur, ya sekian hari, yang pertama kali rusak itu perutnya.
Ya, perutnya. Maka al-batnu madinatul fitan. Perut itu tempatnya bencana, tempatnya penyakit. Maaf, setelah perut, maaf, kemudian kemaluan. Setelah itu baru kemudian otak. Setelah itu terus habis daging tinggal tulang saja. Kalau itu orang yang hancur, yang binasa. Jadi yang jawab itu roh. Yang kedua, kalau memang karena becek, karena tanahnya tidak stabil, boleh pakai peti. Tadi itu, wa ini tuijah, kalau itu diperlukan atau karena darurat, itu boleh dikubur pakai peti. Baik, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali ganggu, saya bertanya pertama. Saya ini kan belum bisa jalan yang normal, naik kereta. Kalau ke masjid gimana keretanya? Harus taruh di luar gitu. Ke masjid. Keretanya kan saya taruh di luar. Nah, kalau umpama saya masuk ke dalam dengan keretanya, biasanya saya duduk di dalam kereta. Tidak bisa nggak di sini? Tidak bisa. Ya apa itu? Yeah. Yang kedua, sekarang banyak orang sakit opname di sana dimandikan di rumah sakit atau dibawa pulang. Atau yang mana? Atau nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus, Mi. Jenengan boleh pakai kursi roda, pakai alat bantu, boleh. Boleh. Jenengan kalau nggak bisa berdiri sholat, duduk juga boleh. Nggak bisa duduk, berbaring juga boleh. Ke masjid pakai pakai roda juga itu boleh. Jadi pakai alat bantu jenengan boleh, Mi. Ya, nggak apa-apa, Bu. Sholat di kursi roda boleh, sholat jenengan di atas kasur boleh, semampunya. Asalkan suci. Soal bawa ke masjid tergantung nanti takmir masjidnya, Bu. Tapi pada dasarnya itu boleh, asalkan suci. Di Masjidil Haram banyak kursi roda dibawa ke dalam. Cuma usahakan itu suci. Namun masalah itu koordinasi dengan takmir masjidnya. Ya, tapi pada prinsipnya boleh kursi roda dibawa ke masjid. Yang harus diperhatikan harus suci kursi rodanya dan dapat izin dari takmir masjid. Di Masjidil Haram di Mekah, banyak orang yang bawa kursi roda itu. Bahkan disediakan di dalam kalau yang orang yang tidak mampu. Boleh, Bu? Boleh, nggih. Sama-sama boleh, Bu. Kalau kira-kira sudah cukup, tidak harus dilihat orang bapaknya lagi, langsung dimandikan di rumah sakit, baik. Tapi kalau mungkin masih ada keluarganya, masih ingin buka, ya nanti dimandikan di rumahnya, itu juga baik. Asalkan tidak terlalu lama untuk dibiarkan seperti itu. Jadi prinsipnya itu sama-sama, tergantung kondisi. Lebih cepat, lebih baik, asalkan tidak menimbulkan mafsadah, kerusakan. Nggih. Nggih, monggo. Iya, karangan bunga itu ucapan bela sungkawa saja. Ya. Dan itu bukan budaya dari umat Islam. Budaya non-Islam. Bagaimana hukumnya? Ya tidak apa-apa sebenarnya, asalkan tidak diniatkan itu untuk nyembah bunga itu. Sebab ucapan bela sungkawa, tanda bela sungkawa. Namun yang paling penting kalau kita mau ikut belasungkawa, itu bacakan Fatihah. Doakan kepada yang mati itu. Ya. Tetapi kalau yang ada yang keluarga meninggal dikasih karangan bunga, ya nggak apa-apa. Karena hal itu menunjukkan orang itu ikut berduka cita. Nggih. Monggo silakan. Silakan bertanya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan, Ustaz, apakah dalam proses, Ustaz? Ya. Doa dan Fatihah kepada ahli kubur, ulama menyatakan itu sampai. Jumhur ulama mengatakan sampai.
baik itu disebut namanya atau tidak disebut namanya. Sampai punya wa ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat al-Fatihah. Itu sampai semuanya. Jadi tidak harus satu orang satu Fatihah, satu orang satu Fatihah. Enggak apa-apa. Dua, Ya, itu ada dua pendapat. Yang pertama itu dengan dimandikan itu sudah sekaligus dianggap itu wudu. Kalau memandikan bayi itu kan sebuah kewajiban. Ya, kewajiban orang yang hidup kepada yang mati, memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Dan memandikan itu wajib. Apakah harus pakai wudu lagi? Indah Syafi'i, ya. Ya, indah Syafi'i, ya. Kenapa? Karena hadas kecil tidak bisa hilang dengan hilangnya hadas besar. Harus ada juga hadas kecil lagi. Maka dengan wudu. Tapi ulama yang lain mengatakan itu hukumnya sunnah saja. Andaikan tidak diwudui, itu tidak apa-apa, asal sudah dimandikan. Karena yang ada perintah itu ghuslul mayyit, memandikan mayit. Mudah-mudahan kita semua panjang umur semuanya nggih, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillah kulli hal. Allahumma inna hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la saqaman illa syafaitah wa la mausan la yasartah wa la hajatan min dunya wal akhirah la kuntunna ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin barakatil Fatihah.